video kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan dari masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sampai pemerintahan Jokowi 1. Selamat menyaksikan! Yang pertama, Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, merupakan Presiden Republik Indonesia keempat pada periode 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Masa pemerintahan Gus Dur tidak berlangsung lama, hanya sekitar 21 bulan. Namun dalam waktu tersebut, Gus Dur telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan peristiwa penting yang berdampak pada perjalanan bangsa Indonesia. Yang kedua, pada bidang ekonomi. Ada program pemulihan ekonomi nasional, restrukturisasi perbankan, otonomi daerah, dan pemberdayaan UMKM. Kemudian bidang sosial. Yang pertama, program bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, dan peningkatan pendidikan dan kesehatan. Selain kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, Gus Dur juga menyaksikan sejumlah peristiwa penting selama masa pemerintahannya, yaitu yang pertama ada krisis moneter Asia. Krisis moneter Asia yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 masih berdampak pada pemerintahan Gus Dur. Gus Dur berusaha untuk memulihkan perekonomian Indonesia dengan melakukan sejumlah kebijakan, seperti program pemulihan ekonomi nasional dan restrukturisasi perbankan. Yang kedua, ada pemilu legislatif dan presiden secara langsung. Pada tahun 2004, Indonesia untuk pertama kalinya menggelar pemilu legislatif dan presiden secara langsung. Pemilu ini merupakan salah satu pencapaian penting dalam perjalanan reformasi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada tahun 2000, Gus Dur membentuk KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengusut, menindak, dan mengadili kasus korupsi. Kesimpulannya, pada masa pemerintahan Gus Dur merupakan salah satu periode yang penting dalam sejarah. Gus Dur telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan peristiwa penting yang berdampak pada perjalanan bangsa Indonesia. Meskipun masa pemerintahannya tidak berlangsung lama, Gus Dur tetap dikenang sebagai salah satu presiden yang turut membangun Indonesia pada masa reformasi. Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2001 hingga 2004. Masa pemerintahannya ditandai dengan upaya pemulihan ekonomi pasca krisis moneter pada tahun 1907 sampai 1908, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Kebijakan pada masa Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, kebijakan ekonomi. Salah satu kebijakan ekonomi Megawati yang paling signifikan adalah mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003. Keputusan ini diikuti dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara. Secara umum, kebijakan ekonomi Megawati dinilai berhasil dalam memulihkan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2004 mencapai 5,6%, meningkat dari 3,5% pada tahun 2003. Yang kedua, kebijakan pemberantasan korupsi. Pada masa pemerintahannya, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi. KPK berhasil membongkar beberapa kasus korupsi besar, termasuk korupsi Bank Senturi dan kasus korupsi Wisma Atlet. Yang ketiga yaitu kebijakan penguatan demokrasi. Pada masa pemerintahannya dilakukan amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Megawati juga mendorong kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Namun, kebebasan pers masih dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Peristiwa penting pada masa Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, pada tanggal 23 Juli tahun 2001, yaitu Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai Presiden Indonesia. Yang kedua, pada tanggal 20 Oktober tahun 2002, yaitu bom Bali 2002 terjadi di Bali, Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 10 Oktober tahun 2003, yaitu Megawati Soekarno Putri mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF. Yang keempat yaitu penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu tahun 2004 secara langsung. Pemilu ini merupakan pemilu pertama di Indonesia yang diselenggarakan secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden. Yang kelima yaitu pada tanggal 22 Juli tahun 2004, yaitu Megawati Soekarno Putri digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia. Kesimpulan,
Kebijakan-kebijakan Megawati pada masa pemerintahannya telah membawa dampak positif bagi Indonesia, terutama dalam pemulihan ekonomi dan pemberantasan korupsi. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti korupsi yang masih marak dan kebebasan pers yang belum sepenuhnya terjamin. Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, yaitu pada tahun 2004 sampai 2009 dan tahun 2009 sampai 2014. Pada pemilu Presiden 2004, SBY terpilih bersama pasangannya Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden. SBY merupakan Presiden pertama Indonesia yang terpilih melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat. Selama masa pemerintahan, SBY mengeluarkan berbagai kebijakan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Kebijakan pemerintah SBY periode 1, yang pertama, kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh SBY 1 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Salah satu kebijakan yang paling penting adalah reformasi pajak. Reformasi pajak ini bertujuan untuk mempermudah dan menyederhanakan sistem perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan pajak. Kebijakan lainnya adalah liberalisasi perdagangan, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Yang kedua, kebijakan sosial. Kebijakan sosial yang dibuat oleh SBY bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Salah satu kebijakan yang paling penting adalah program Keluarga Harapan atau PKH. PKH adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Kebijakan lainnya adalah Kartu Indonesia Sehat atau KIS, yang memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan rentan. Yang ketiga adalah kebijakan politik. Secara umum, pemerintah SBY periode 1 dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan demokrasi di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa peristiwa penting yang terjadi selama masa pemerintahan SBY periode 1. Yang pertama adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Timor Timur berhasil merdeka dari Indonesia pada tahun 2002. Yang kedua yaitu masalah Aceh. Konflik Aceh berhasil diselesaikan melalui perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Yang ketiga yaitu penyelesaian masalah Papua. Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka atau OPM melakukan dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua. Selanjutnya yaitu peristiwa penting lainnya. Indonesia menjadi anggota G20 pada tahun 2008. Kemudian, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika ke-15 pada tahun 2005. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selama masa pemerintahannya telah membawa dampak positif bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan berkurang, dan demokrasi semakin menguat. Namun, ada juga beberapa kebijakan yang menuai kritik, seperti kenaikan harga BBM. Kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2 dapat dibagi menjadi 2 bidang utama, yaitu politik dan ekonomi. Kebijakan bidang politik yang pertama, penyelesaian konflik di Papua. Pemerintah SBY juga berupaya menyelesaikan konflik di Papua. Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang otonomi khusus Papua. Undang-undang ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada Papua untuk mengelola wilayah dan sumber daya alamnya. Yang kedua, peningkatan kebebasan sipil. Pemerintah SBY meningkatkan kebebasan sipil di Indonesia. Pada periode ini, pemerintah mencabut pemberedelan pers dan mempermudah pendirian partai politik. Yang ketiga, peningkatan partisipasi politik. Pemerintah SBY juga berupaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pada periode ini, pemerintah melaksanakan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden secara langsung. Kebijakan bidang ekonomi yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 6,5%. Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh berbagai faktor seperti meningkatnya harga komoditas dan meningkatnya investasi. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Pemerintah SBY juga melakukan pembangunan infrastruktur yang masif. Pada periode ini,
pemerintah membangun berbagai infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Peristiwa penting. Selain kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah SBY periode 2 juga menghadapi berbagai peristiwa yang penting, yaitu yang pertama, krisis ekonomi global. Pada tahun 2008, dunia dilanda krisis ekonomi global. Krisis ini juga berdampak pada Indonesia yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Yang kedua, gempa bumi dan tsunami Aceh. Pada tahun 2004, Indonesia dilanda gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan Sumatera Utara. Bencana ini menyebabkan lebih dari 200.000 orang tewas dan jutaan orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Yang ketiga, pemilu 2009. Pada tahun 2009, Indonesia menggelar pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono terpilih kembali sebagai presiden dan wakil presiden. Kesimpulannya, secara keseluruhan pemerintahan SBY periode 2 dapat dikatakan berhasil dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang infrastruktur. Namun pemerintah SBY juga menghadapi beberapa tantangan seperti krisis ekonomi global dan bencana alam. Yang terakhir, pada masa pemerintahan Presiden yang ke-7, yaitu Presiden Joko Widodo I. Beliau menjabat pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada masa pemerintahan Joko Widodo I, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi mencakup kebijakan fiskal, yaitu peningkatan belanja infrastruktur, subsidi, dan bantuan sosial. Selanjutnya, kebijakan moneter, yaitu penurunan suku bunga, pelanggaran likuiditas, dan relaksasi kredit. Selanjutnya, kebijakan perdagangan, yaitu peningkatan ekspor, penurunan impor, dan perjanjian kerjasama perdagangan. Dan yang kedua, kebijakan sosial. Kebijakan sosial mencakup program bantuan sosial, yaitu kartu prakerja, kartu sembako, dan bantuan langsung tunai. Selanjutnya, program pendidikan, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, dan beasiswa. Selanjutnya, program pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan tol, kereta api, dan bandara. Dan yang ketiga, kebijakan lingkungan. Program reboisasi, konservasi alam, pengendalian polusi, program energi terbarukan, efisiensi energi, konservasi energi, dan yang terakhir, program pengelolaan sampah. Selain kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, Joko Widodo juga menyaksikan sejumlah peristiwa penting selama masa pemerintahannya, yaitu penurunan angka kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia turun dari 10,19% pada tahun 2019 menjadi 9,71% pada tahun 2021. Penurunan ini terjadi di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Penurunan angka kemiskinan ini merupakan salah satu pencapaian penting dari pemerintahan Presiden Joko Widodo I. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat miskin dan rentan, dan peristiwa penting lainnya seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan ekspor, dan yang terakhir peningkatan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Kesimpulannya, pemerintahan Joko Widodo I telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kebijakan-kebijakan tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi yang stabil, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan investasi. Sementara itu, dampak negatif dari kebijakan-kebijakan tersebut antara lain masih ada ketimpangan ekonomi, masih ada kemiskinan dan pengangguran, dan masih ada masalah korupsi.